Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UT, nama saya Nurhapni Banuria. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Ini adalah gambar proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama itu dimulai dari mulut. Mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua itu adalah tenggorokan atau esofagus. Tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang diletakkan di mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Yang ketiga itu adalah lambung. Lambung itu berfungsi mencerna protein, menyimpan makanan, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung. Karena ada asam lambung, setelah melalui proses pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Yang selanjutnya itu adalah pankreas, hati, dan empedu yang terletak di sini. Hati adalah organ perlengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus dan hati yang akan menghasilkan empedu. Sedangkan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya itu adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi. Selanjutnya itu adalah usus besar. Usus besar itu adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Jadi, usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan supaya membentuk fases dengan dibantu oleh bakteri. Selanjutnya itu dan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi mengeluarkan zat sisa makanan atau fases yang sudah diproses oleh usus besar. Demikianlah penjelasan tentang fungsi pencernaan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.